Jangan lupa di-subscribe channel NKS Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalu Karisoba dari PGSD Universitas Mulia Kudus. Pada vlog keempat, untuk memenuhi tugas kuliah sumber media pembelajaran dengan dosen Syafriuddin Puryanto. Vlog kali ini kita membahas tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi dalam proses komunikasi. Ini terjadi urutan pemindahan informasi pesan dari sumber pesan menerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar yaitu pesan pada media penerima pesan tujuan. Pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Media belajar adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, dan peralatan atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga mendorong terjadinya belajar dari diri sendiri. Fungsi media pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang terakhir, mengajar lebih berdasarkan ilmu. Nilai-nilai belajar dibagi menjadi 9. Yang nomor 1, media dapat mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dan lingkungan. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. 6. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar yang lebih baik. Yang ketujuh, menilai dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang ke-8, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Yang ke-9, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret yang arbitrase. Manfaat media belajar dibagi menjadi 4, yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengantar akan lebih jelas makanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, pengajar akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan lain lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata oleh guru. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru tetapi juga aktivitas lain. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Ada 3 media, yaitu media auditif. Media auditif adalah media yang banyak mengendalikan kemampuan suara, seperti contoh radio atau kaset atau film hitam. 2. Media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, seperti film, slide atau foto, gambar, dan lukisan. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual mempunyai unsur suara dan unsur gambar, yaitu audiovisual diam, media yang menampilkan suara atau gambar diam, seperti film bangkai suara dan film rangkai suara. Audiovisual gerak. Media yang dapat menampilkan unsur-unsur suara dan gambar yang bergerak.
berdasarkan teknik pemakaian, 1 media elektronik dan 2 media non-elektronik. Berdasarkan daya jangkau, ada 3 yaitu daya jangkau serentak, daya jangkau teratas, 3 dimanfaatkan secara individual. Jenis-jenis media belajar yaitu media 2 dimensi, media yang memiliki unsur panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah, contoh gambar, foto, sketsa, diagram, grafik, dan lain-lain. Media 3 dimensi merupakan media yang berbentuk model, contohnya model padat, model penapak, model susunan, model kerja, dan lain-lain. Media proyeksi seperti slide, film strip, atau transparan. Media di lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, sekolah. Aplikasi komputer dalam proses mengajar yaitu software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu bersifat multimedia. Program ini dapat memuat unsur-unsur lengkap meliputi teks, animasi, gambar, audio, video, film, dan sebagainya. B. Bersifat hyperlink. Ikon-ikon komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan ikon atau data yang lain, baik dalam file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink memungkinkan untuk membuat prestasi atau interaktif. Terdapat 2 jenis hyperlink yaitu hypertext menghubungkan file teks dan file teks lain dengan jenis lain. Yang kedua, hypermedia. Selain jenis teks seperti video, animasi, image, dan dapat juga dihubungkan dengan file lain. Yang ketiga, full screen. Full screen hasil mengolah data untuk presentasi ditampilkan dalam ukuran tampilan layar besar karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas. Media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah salah satu proses mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi setiap anak didik. Nilai-nilai tidak datang dengan sendirinya tetapi terambil oleh sumber-sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali didapatkan di mana-mana atau wirapurna. Sumber belajar menjadi 5 kategori yaitu manusia, buku, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Prinsip-prinsip pemilihan media ada 3 yaitu tujuan pemilihan, karakteristik media pengajar, C. Alternatif pilihan. Prinsip-prinsip pengguna media dibagi menjadi 4 yaitu 1. Menentukan jenis media dengan tepat, 2. Menerapkan atau menghitung subjek dengan tepat, yang ketiga menyajikan media dengan tepat, yang keempat menempatkan atau memelihara media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Faktor-faktor memilih media pembelajaran ada 6 yaitu 1. Objektivitas, 2. Program pengajaran, 3. Sarana program, 4. Situasi dan kondisi, 5. Kualifikasi teknik, 6. Keaktifan dalam efisien penggunaan. Kriteria memilih media pembelajaran ada 6 yaitu ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, kemudahan memperoleh media, yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, 6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. Manfaat media dalam pelajaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan optimal ada 6 langkah yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan manfaat media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase guru memilih menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini siswa kelas dapat mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pembelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, langkah menyajikan pelajaran dan manfaat media. Pada fase ini penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini siswa belajar dan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini
ini kegiatan belajar dievaluasi sampai sejauh mana tujuan belajar tercapai, yang sekaligus dina jumlah sama pengaruh media menunjang seperti proses belajar siswa. Sekian dari video kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.